Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sama-sama berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di rumah atau belajar online di rumah dalam mata pelajaran TIK. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita bahas atau yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang program pengolah angka, yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel. Kita sudah bahas sedikit tampilan jendela layar pada Microsoft Excel, kemudian menu dan icon dalam Microsoft Excel, dan cara mengoperasikan Microsoft Excel, seperti membuka dokumen baru, kemudian membuka file, menyimpan file sampai dengan menutup program Microsoft Excel itu sendiri. Kemudian kita lanjut di bab kedua, menggunakan Excel atau menggunakan Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Nah, buka bukunya di halaman 19. Masih ingat untuk cara membuka program Microsoft Excel? Pada bab 1 kita sudah bahas sedikit cara untuk membuka program Microsoft Excel. Ya, yang pertama, klik logo Windows yang berada di pojok kiri bawah. Nih, logo Windows yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian kalian pilih All Program, lalu klik Microsoft Office dan pilih Microsoft Office Excel. Nah, kemudian akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Ada beberapa macam template atau desain yang dapat kita buat dalam program Microsoft Excel yang sudah disediakan dengan Microsoft Office, oleh Microsoft Office. Nah, kita coba dengan menggunakan yang blank workbook saja. Kita klik yang blank workbook, langsung muncul ke tampilan layar awal pada Microsoft Excel. Ini untuk membuka program Microsoft Excel. Kemudian untuk memasukkan data. Kalian masih ingat untuk memasukkan data di sini ada dinamakan kolom dan baris. Nah, kolom biasanya diwakili oleh huruf seperti nih. Ini yang dinamakan dengan kolom. Hurufnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya ke bawah. Ini dinamakan kolom. Kemudian untuk baris diwakili oleh angka. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini yang dinamakan baris. Nah, area perpotongan antara kolom dan baris itu dinamakan dengan sel. Contoh, nih. Ini yang dinamakan dengan sel. Berada di sel D3. Berada di sel D3. Kemudian sekumpulan sel disebut dengan rank. Nah, kita lanjut. Pada halaman 20 kita lihat gambar di bawahnya itu sel B2 sampai dengan D4. Ini B2 sampai dengan D4. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Rank. Jadi perkumpulan sekumpulan sel disebut dengan rank. D2 sampai D4. Nah, kemudian pada Microsoft Excel ada 4 jenis data. Yang pertama yaitu data teks atau label, kemudian data angka, ketiga
formula dan fungsi. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu data teks. Data teks yaitu data yang berisi dengan teks atau kalimat. Contohnya bisa kita lihat di halaman 21 kegiatan. Kita ketikkan warna di sel A1. Warna. Kemudian kita ketikkan jumlah di sel B1. Kemudian di bawahnya sel A3 kita ketikkan warnanya. Kemudian jumlahnya. Nah, dari sini kita bisa melihat dari jenis data tersebut. Yang ini di sel A1 atau di sel B1 ini yang dinamakan dengan data teks yang berupa teks atau kalimat. Ini yang dinamakan data teks. Kemudian yang dinamakan data angka, data yang berisi angka-angka. Nah, di sini contohnya angka 5, 9, dan 6. Nah, kemudian lanjut untuk mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel. Jadi di halaman 23. Jadi dalam program Microsoft Excel dapat membantu kita dalam berhitung. Nah, kita dapat menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Rumus tersebut dinamakan dengan formula. Formula. Nah, kemudian untuk penulisan formula biasanya diawali dengan tanda sama dengan. Diawali dengan tanda sama dengan, kemudian baru dilanjutkan rumusnya. Nah, operasi hitung yang dapat digunakan dalam Microsoft Excel yaitu penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Jadi untuk ikonnya bisa dilihat di bukunya di halaman 23. Nah, operasi hitung pada Microsoft Excel memiliki tingkatan-tingkatannya. Tingkatan tertinggi yaitu berada pada yang di dalam kurung. Jadi tanda kurung itu yang tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi itu biasanya yang dihitung awal. Nah, kemudian jika tidak terdapat tanda kurung, urutan pengerjaan yang lebih dahulu yaitu perpangkatan. Ini urutan-urutan dalam Microsoft Excel ya. Kemudian, jika tidak ada tanda kurung dan pangkat, urutan pengerjaannya yang lebih dahulu adalah perkalian. Dan urutan selanjutnya adalah pembagian, penjumlahan, ataupun pengurangan. Nah, kita coba buatkan datanya di halaman 24. Di sini kita tuliskan dulu, kita ketikkan dulu data teksnya, data teks keterangan. Nah, untuk ini kan kurang lebar. Jadi kalau untuk memperbesar selnya kita bisa tarik nih. Kemudian kita ketikkan di sini uang dari ibu. Di sini terima, yang kita terima, kemudian yang keluar. Nah, uang yang diterima dari ibu itu berapa? Kita buat 15.000. Nah, kemudian kita jajankan, kita beli somai. Kemudian beli mie goreng. Kemudian minum teh manis.
Nah, kemudian kita tuliskan di sini berapa. Beli somai harganya 5.000. Kemudian beli mie goreng harganya 3.000. Kemudian beli teh manis harganya 2.000. Nah, di sini kita ketikkan jumlah pengeluaran. Nah, jumlah pengeluarannya untuk cara menghitungnya kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu, 5.000 tambah 3.000 atau tambah 2.000. Kita bisa dengan masukkan rumus. Rumusnya seperti apa? Kita tadi kan untuk menuliskan rumus diawali dengan tanda sama dengan. Kita ketikkan dulu sama dengan, kemudian kita ketikkan buka kurung. Nah, pilih ada di sel mana yang akan kita hitung. Dari sel C4, ketik tanda titik 2, kemudian sampai mana kita akan jumlahkannya, sampai C6. Nah, kemudian jangan lupa tutup kurung. Lalu setelah sudah kita membuat rumusnya ini, maaf ini salah, ini ditambahkan dengan sum. Ini untuk penjumlahan. Nah, jadi sama dengan sum, kemudian buka kurung, C4, sel C4, titik 2, sel C6, tutup kurung, baru kita enter. Dia akan muncul untuk total pengeluaran kita, uang jajan kita. Kemudian kita hitung sisa pengeluarannya, sisa uang jajan. Nah, cara menghitung sisanya kan, kalau untuk menghitung jumlah itu kan ditambah. Berarti kalau untuk menghitung sisa yaitu dengan dikurangi. Jadi cara menghitung sisanya kalian bisa ketikkan sama dengan kemudian uang dari buka kurung, uang dari ibu berapa? 15.000. Ada di mana? Di sel B3. Kita ketik B3 kurang, ada pengeluarannya tadi berapa? 10.000. Berarti ada di sel C8 kurang C8. Nah, jangan lupa tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini untuk sisa uang jajan kita. Jadi kita bisa untuk melakukan perhitungan atau menghitung dengan menggunakan program Microsoft Excel. Nah, kemudian kita lanjut di yang poin D, mengatur format angka. Di kelas 4, guru matematika kalian tentu telah mengajarkan cara menuliskan mata uang rupiah dengan menggunakan aturan yang baku. Nah, siapa yang masih ingat? Pada bab ini di mata pelajaran TIK, kalian akan mempraktikkan cara penulisan mata uang rupiah yang baku dengan menggunakan program di komputer, yaitu program Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel, angka dapat diformat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, diformat menjadi angka desimal, angka dengan pemisah ribuan, angka pecahan, persen, mata uang, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara penulisan mata uang rupiah yang baku pada Microsoft Excel? Kita akan mempelajarinya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu penulisan mata uang rupiah menggunakan aturan baku. Yaitu yang pertama, rupiah ditulis dengan singkatan Rp dan diletakkan di depan nilai mata uang. Contohnya, misalkan di sini Parangga ketikkan Rp dan diletakkan di depan nilai mata uang 100. Nah, kemudian nilai uang ditulis dengan lambang bilangan. Nilai uang ditulis di belakang Rp
tanpa spasi, jadi langsung Rp kemudian angkanya. Dan yang ketiga, di belakang nilai uang yang diberi tanda tambah di belakang nilai uang diberi tambahan koma 00. Misalkan ini 100 rupiah, koma 00. Nah, ini untuk penulisan aturan baku penulisan mata uang rupiah. Nah, kemudian kita akan mencobanya pada program Microsoft Excel. Pertama, ini kan sudah kita buat untuk datanya, data teks dan angka. Kemudian kita blok dari B3 sampai ke B9 dan C4, 5, 6 sampai dengan 9. Nah, kemudian setelah kita blok, klik menu home, pilih icon format, kemudian pilih format cell. Dari format cell, masih loading. Nah, setelah itu kita klik tab number, nih, kemudian pilih yang currency, kemudian pada kotak simbol, kita pilih yang Rp Indonesian. Kita cari, atau kita bisa klik langsung Rp. Kita cari di sini Rp Indonesian. Nah, jika sudah, untuk tambahan 2 desimal di belakang koma, isikan angka 2 di kotak desimal place. Ini sudah angka 2 ya. Kemudian jika sudah, lihat hasilnya di kotak sampel. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini kotak sampelnya. Kemudian klik OK. Nah, akan otomatis berubah penulisannya sesuai dengan penulisan baku mata uang rupiah. Nah, kemudian jika kalian melihat tandanya pagar atau yang biasa kita kenal dengan hashtag, ini kan biasanya seperti ini. Nah, tanda pagar gini, hashtag. Nah, ini caranya seperti apa? Ini karena jarak selnya ini kurang lebar, jadi harus kita lebarkan dulu. Kita tarik dari bagian atas ini sampai muncul tanda panah ke kanan dan ke kiri. Kita tarik ke, nah, dia akan muncul angka-angkanya. Kemudian jika sudah selesai untuk data teks pada program Microsoft Excel, data uang jajan kita di hari ini pada Microsoft Excel, kita simpan. Cara menyimpannya, kita klik file, kemudian save as, pilih tempat penyimpanan yang akan kita simpan file, kita taruh di mana file. Kita pilih ke my document, kemudian di sini kita ketikkan aplik kelas 6 SD. Nah, kemudian kita klik save.
Ini di mana? Di title barnya juga sudah berubah, praktik kelas 6 SD muka. Ya. Baik, cukup sekian materi pada hari ini di bab 2. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di tugas Google Classroom-nya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.